pasti itu ya 80%. Karena memang modal untuk mengikuti tes TNI. Inspirasinya sebenarnya juga berawal dari Paskibraka, Pantun. Siap. Dari apa? Udah mulai ya? Udah mulai ya? Oke. Oke teman-teman, kita kembali lagi di podcast PP Kota Malang yang kedua. Sekarang kita udah punya nama ya? Berbaris namanya itu Berbaris Bincang bareng senior inspiratif. Nah sekarang kita udah kedatangan salah satu senior kita juga. Kita lagi ada di Polres Malang. Ini adalah Bang Muiz. Beliau pernah tugas 2001, betul Bang ya? Sekarang lagi berkegiatan di Polres Malang juga. Di bagian apa Bang? Saya di bagian logistik. Di bagian logistiknya ya, Bang. Khususnya di Subpaspon, Bablok Polresta Malang Kota. Polresta Malang Kota. Oke, nah ini adalah salah satu senior yang apa ya? Kalau bilang itu kayak kasar gitu Bang. Tapi jauh gitu loh sama adik-adik yang sekarang. Cuman kalau misalnya bisa recall nih Bang, kalau dulu waktu di angkatannya Abang, ini manggilnya Abang atau Pak ya? Lebih aneh mana? Abang aja, iya. Biar deket gitu Iya. ya. Oke, siap. Waktu dulu kira-kira apa yang bisa diingat kalau dulu waktu jadi Capaska ya di tahun 2001? Tahun 2001 itu kita termasuk angkatan yang sulit ya. Maksudnya sulit itu pemanggilannya itu terkesan mendadak. Kemudian semuanya serba cepat karena kalau tidak salah itu masih terimbas krisis moneter. Oke. Jadi bisa hampir dikatakan antara pengibaran itu bisa jadi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kesan yang kedua adalah pada saat saya tes masuk ya. Tes masuk itu kan berlapis-lapis, ada wawancara, ada fisik. Seleksi satu. Ya, seleksi satu ya, betul. Yang itu sangat berkesan. Kita sebelum tes itu kita ngobrol ya, teman-teman dari antar SMA, akrab gitu. Kemudian tes fisik yang pertama lari mengitari Tugu. Nah, itu kita sudah akrab, tiba-tiba kanan, kiri, depan, belakang kita itu ada yang jatuh pingsan. Nah itu, teman saya kok bisa seperti itu, kita nggak bakal bersama lagi kan itu. Padahal kita sebelumnya kita makan bareng, ngobrol bareng, tiba-tiba berguguran. Ya. Muncul teman baru lagi. Begitu seterusnya sampai tes selanjutnya. Kita kehilangan ya, sebelumnya kena akrab ya, karena barisnya selalu berdekatan terus. Kemudian gugur satu persatu. Itu yang membuat ada kesan ya di situ. Kalau kita lewat Tugu itu ada kenangan sendiri. Wah, sini teman-teman banyak yang gugur nih pada saat itu. Itu yang paling berkesan. Berarti dulu kalau hitungannya pelatihan berarti agak lama juga ya Bang? Dari kalau misalnya ditarik mundur dari Agustus pengimbarannya, kalau pelatihannya dulu kira-kira di bulan apa Bang? Kalau sekarang kan bulan Maret ya. April itu mulai. Kalau nggak salah sangat singkat pada saat itu karena sebelumnya pengumumannya itu bisa batal, bisa jadi kalau nggak salah seperti itu. Sehingga seingat saya itu temponya cepat sekali, nggak sampai berbulan-bulan mulai Maret dan seterusnya. Sepertinya enggak seperti itu. Bahkan kepastian pun untuk jadi atau tidak itu karena krisis moneter. Itu kita yang bikin spesial di zaman itu adalah ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya itu yang membuat kita kesebakan. Bisa dipastikan 1000% angkatan kita tidak punya sertifikat. Jadi mungkin teman-teman yang baru-baru 2000-an itu mungkin banyak yang dapat sertifikat itu sesuai lah ya seperti SOP-nya, tapi pada saat itu kita tidak punya sertifikat. Wah. Berarti ya hampir sama kayak di tahun 2020 kalau salah Bang. Oh gitu. Iya, kalau nggak salah di 2020 itu kemarin dibubarkan ya, benar ya? Dibubarkan dia karena pandemi juga Pak, kan gitu. Ya, kurang lebih sama lah. Iya. Oke, nah sekarang Bang Muiz ini di Polresta polisi juga kan Bang ya? Ya. Nah, kalau misalnya dulu sebenarnya cita-citanya memang jadi polisi atau gimana Bang? Atau PPI atau Paskibraka itu memang bisa jadi batu loncatan yang benar untuk kasih ini arahnya ke situ sih.
Ya, jadi di teman-teman Paskibraka pada saat itu Ya. hampir 80% itu cita-citanya TNI Polri, TNI Polri. STPDN. Jadi cuma Ya. 3 itu aja biasanya. Secara umum cuma itu pasti itu 80%. Karena memang modal untuk mengikuti tes TNI Polri dan STPDN memang satu ya, syaratnya fisik, kemudian 2 mental ideologi. Ya. Jadi ya disitulah tempat awal kita ya di situ. Jadi sudah dipastikan selain cita-cita, lingkungan kita sesama Capaska juga sama. Pembicaraan kita juga di antara itu TNI Polri atau STPDN. Jadi tidak jauh dari itu. Iya. Ya budaya, ya cita-cita. Seperti itu. Siap. Berarti ada hal-hal yang memang dulunya dapat dari Paskibraka bisa dibawa sekarang di profesi itu. Iya, sangat betul. Banyak sekali nilai-nilainya. Sangat betul. Oke. Nah, kalau ngobrolin soal profesi ya, Pak. Ya. Nah, ini kesibukannya apa di sini tuh sebenarnya kayak gimana? Ya. Yang pertama saya berdinas di Subbak Baskon Backlog. Jadi yang mengelola aset, kemudian ada juga kerjanya pengadaan juga, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga ini yang menarik, saya juga sebagai tim konselor. Wah. Nah, tim konselor psikologi ya. Jadi 3 bidang itu yang kami jalani saat ini. Gila, makanya ini tadi saya penasaran sebenarnya, Bang. Kok ada buku-buku psikologi yang ada di sini? Itu sebenarnya apa? Ya, itu menarik sekali. Soulnya. Jadi saya di psikologinya sebenarnya, di konselornya. Di situ ada kaitannya juga dengan mental ideologi yang kita dapat waktu jadi Paskibraka. Oke. Nah, itu saling berkaitan. Boleh ya saya bercerita? Oh, boleh, Bang. Boleh banget. Boleh. Jadi inspirasinya sebenarnya juga berawal dari Paskibraka. Bagaimana pada saat kita dulu pelatihan, pengibaran, pasca pengibaran, itu sejatinya membentuk karakter baru kepada saya, kepada Capaska yang dulunya masih calon, kemudian menjadi Paskibraka, akhirnya terbentuk karakter baru. Situ saya merenung, menggali diri, memahami apa sih konsep hidup saya, mau kemana sih. Nah itu alhamdulillah di Paskibraka kita menemukan jalan yang terang benderang. Oh, siapa saya? Bagaimana ladang dan lahan pengabdian saya seperti apa? Nah di situ saya menilai ada kaitannya sehingga memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Seperti kita terbentuk aspek konsep diri positif. Nah itu di Paskibraka betul-betul diajarkan bagaimana kita selalu berpikir positif. Misalnya kenapa sih kita harus latihan panas-panas? Nah, kalau orang yang konsep dirinya negatif, ngapain kan? Di rumah juga kita bisa santai-santai atau mengerjakan yang lain. Nah, di Paskibraka kita diajarkan untuk berpikir positif. Ini ada manfaat loh. Pada saat ini tidak terasa, tapi nanti akan ada waktunya untuk kita menikmati hasilnya. Itu kita selalu berpikir positif. Kita dilatih untuk mencari hal yang positif ini pasti nggak ada. Pada saat itu, pada waktu kita masih latihan, tidak akan menemukan itu. Kita dilatih untuk mencari sendiri. Karena pressure-nya juga dari... Kenapa sih kok saya di pressure? Kita mencari. Nggak akan lah senior-senior pada situ, ini loh manfaat kamu di pressure, nggak mungkin lagi disampaikan. Itu kita diajarkan untuk mencari seperti apa hal positif yang kita dapat dari tekanan seperti itu. Berarti pemahaman, maksudnya kita mendapatkan pemahaman itu berarti kita cari sendiri. Iya, cari sendiri. Memang kita dilatih untuk mengembangkan diri kan di Paskibraka dan mencari siapa dan mencari konsep yang benar seperti apa, dan itu betul-betul diarahkan. Tidak didikte yang seperti apa, tapi kita yang diarahkan untuk menjadi karakter yang positif. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Kemudian konsep diri positif ini bisa juga ditelurkan kepada rekan-rekan kerja, kepada klien kita di kantor, sesama anggota, kepada masyarakat. Itu sudah bukan hal yang sulit, karena kita dulu pernah ditempa kan,
pernah merasakan di posisi yang sulit, tidak sulit untuk kita mengatakan ada orang Pak saya dalam kondisi yang kurang ini dan tidak nyaman. Ya, kita bisa saya juga pernah loh seperti kamu. Ayo kita bangkit bersama. Ini jadi agen motivator loh di lapangan. Ya karena ada tempaan di Paskibra. Kemudian yang kedua kita bisa mengatur waktu, memanage waktu. Jadi apa implementasinya di dalam pekerjaan? Kita bisa mengatur antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Pekerjaan karir tercapai, rumah tangga berjalan dengan baik. Nah ini kalau masih kuliah bisa mengatur waktu kuliah, mengatur waktu dengan keluarga, apalagi yang ikut organisasi. Ya organisasi itu kalau anak pasti sudah, saya pastikan sudah punya pengalaman untuk memanage waktu. Ke depan namanya work life balance. Ya, keseimbangan dalam proses kehidupan dan kehidupan dalam bekerja. Itu tercapai. Itu yang tidak dimiliki orang lain. Ada orang lain bekerja itu tidak bisa membawa emosi yang dari rumah dibawa ke kantor, itu nggak terjalan. Akhirnya kecampur. Iya, kecampur, tidak berjalan dengan baik work life balance. Nah ini di Paskibraka kita diajarkan. Senior-senior kalau saya masih ingat, kalian harus bisa mengatur waktu. Itu jabarannya luas sekali. Nggak tahu kita sakit, kena tipes atau muntah-muntah waktu latihan. Pulang kita ya harus siap kalau besok di sekolah ada ujian. Besok lusa kita harus siap lagi untuk latihan keras lagi. Dan itu kita dididik secara massal. Hampir seluruhnya merasakan yang sama. Teman yang lain bisa, kita kok tidak bisa. Akhirnya di situ ada motivasi. Perlawanan ini adalah melawan diri kita sendiri untuk mengatur waktu dengan baik. Tapi kalau saya lihat sekarang itu ini Pak, kalau dulu itu kita itu terbiasa atau terdorong untuk memikirkan pemahaman kayak gitu. Kayak misalnya contoh, kayaknya memang aku harus mengatur waktuku sendiri antara latihan, antara sekolah. Kalau sekarang itu memang harus titik-titik dulu Pak anak-anak. Kalau anak-anak sekarang nggak cuma adik-adik nafas, anak-anak zaman sekarang mungkin kayak gitu. Dan mungkin saya juga kayak gitu sih. Misalnya dibandingkan antara generasi, karena kita jauh banget kan Pak. SMA 2001 dan saya sendiri 2014 kalau seperti ini. Nah itu kalau dulu dorongan untuk kita memunculkan harusnya aku kayak gini untuk pemahaman itu kayak gimana? Atau memang karena ada kata-kata dari senior-senior yang memang mencerahkan, ternyata aku harus kayak gini atau gimana? Jadi masing-masing personal ini punya masa ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Khususnya saya berbeda masa dengan rekan-rekan muda sekalian. Perbedaannya jauh sekali. Dimana jauh itu ada plus minus ya. Yang pasti sekarang didukung teknologi, teman-teman pandai memutuskan sesuatu itu dengan sangat cepat. Kalau dulu itu anak lama itu pertimbangan. Dan mengutamakan aspek kekuatan sosial. Jadi informasi dari rekan-rekan itu sangat penting. Kalau sekarang kan satu informasi aja sudah bisa kita cerna dan kita pandai untuk mencerna. Kalau dulu betul-betul kita cari info, ini yang benar yang mana, kita tanya satu persatu, tanya ke senior, benar-benar dirapis. Jadi sampai betul didapat berita yang pasti. Jadi itu salah satu budaya yang berbeda. Apalagi ya yang berbeda ya. Terus mencari ya tadi ya, mencari. Teman-teman sekarang mungkin dengan adanya teknologi, dengan aplikasi macam-macam banyak yang bisa mengarahkan dari terbentuk karakter, mungkin beberapa persennya dari teknologi terbentuk karakter itu, ide-idenya. Nah, kalau anak-anak kita, anak-anak lama itu, mohon maaf, kebanyakan terbentuk dari proses modeling atau mencontoh dari senior. Karena nggak ada alat lain pada saat itu, nggak ada media lain. Jadi kita benar-benar mencontoh senior itu benar-benar menancap di hati. Kayak gini ya, bersikap dewasa banget. Jadi kita benar-benar dapat contoh itu langsung. Nggak katanya, nggak pakai siaran di mana,
TikTok apa yang ada musik-musik dan sebagainya, kita baru mencontoh langsung ini, dan kita dapat tutur kata, tutur nasihat itu betul-betul Perilakunya juga bisa langsung kita lihat. langsung kita lihat secara live langsung, dan betul-betul kita mencontoh secara langsung. Semoga menjadi amal ibadah untuk senior-senior kita yang mengajarkan ya. Iya. Jadi termasuk senior-senior sekarang juga mengajar, harapannya sih dari yang sudah lapu-lapu ini apa bisa memberikan contoh secara langsung. Jadi dia anak-anak apa ada di kita tidak perlu mencari contoh di tempat lain. Kalau bisa senior kita menjadi tauladan sebagaimana senior-senior terdahulu itu memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Kita pun jadi seperti ini juga karena senior-senior kan. Iya, betul. Punya motivasi tinggi, mental ideologinya, fisiknya juga tertempa, awal tertempanya dari paskibraka. Iya. Gitu. Tapi memang lebih terasa sih Bang ketika kita melihat senior yang lebih tua terus sekarang sudah bekerja, dan apa ya, lihatnya itu jadi greget dan enak aja gitu Bang. Oh kenapa ya aku kok kayaknya bisa deh aku ke seperti beliau. Kayak misalnya sekarang saya lihat Abang, bisa aku sekarang mulai merintis jalan ke arah situ kayak gitu. Iya. Tapi memang lebih kerasa gitu Bang. Ya. Kalau dulu. Ya kalau begini banyak aspek yang berbeda ya, maksudnya sudut pandang, maksudnya berbeda sudut pandang. Kalau dari sudut pandang yang secara awam misalnya dari karir, ekonomi mungkin banyak lah yang lebih baik ya. Jadi kalau saya ini hanya salah satu yang kebetulan mewakili yang berdinas di Polresta kebetulan kan. Jadi saya yakin yang lebih sukses banyak lah, yang lebih sukses banyak. Tapi satu sisi karakter yang kita terbentuk itu memang ya berbeda memang. Memang saya rasakan berbeda. Terus bagaimana caranya? Ya tantangan. Harus mencari cara dengan metode-metode baru. Iya. Atau metode baru yang bisa diterima oleh anak-anak atau adik kita. Jadi bukan kita harus menyamakan, mengembalikan ke orde terdahulu misalnya. Harus kembali ke praktek lagi lah, jangan. Tetap aja kita bersahabat dengan teknologi, bersahabat dengan kebudayaan yang terus berkembang. Kita terus bersahabat. Itu enggak, ya ada sih di tempat lain, tapi saya yakin di paskibraka lebih intens ya. Kemudian ada lagi saya psikologi ya. Jadi diajarkan juga tentang proses sadar. Nah, ini penting, masalah sadar. Jadi banyak orang yang melakukan kesalahan itu karena apa? Karena tidak sadar. Iya betul. Mohon maaf kalau saya muslim ya. Seorang muslim tidak sah sholatnya kalau hilang kesadaran, betul nggak? Orang pingsan boleh puasa, boleh sholat, batal kan? Iya, nah, iya kan, kalau misalnya pingsan ya kan nggak sadar kan, tidak diakui perbuatan. Makanya banyak teman-teman yang melakukan kesalahan itu karena tidak sadar. Nah di paskibra inilah kita diajarkan untuk selalu fokus dan selalu sadar. Ndol ngelamun aja, benar nggak? Benar. Itu bahasa dari leluhur kita ya, senior kita yang sangat sepuh itu ya, bahasanya sama. Apa? Ndol, terus apa lagi? Dulu sih Bang Ndol ya. Karena kita gondol kan. Iya. Ndol, kamu tuh ngelamun aja. Nah, itu kita dilatih untuk apa? Implementasi ketika kita dewasa. Oh iya. Saya ini dulu pernah ditegur untuk selalu konsentrasi dan fokus dan sadar. Supaya apa? Supaya tidak salah. Kan gitu toh. Yang membuat teman-teman banyak yang tidak mau atas kesalahannya karena nggak sadar-sadar kalau itu kesalahan kan. Benar. Ya itu. Jadi itu sudah ditanamkan. Bayangkan filosofi paskibraka sampai saya sedalam itu. Kemudian ada lagi pengaruhnya apa lagi sih sadar dan fokus itu ke akademik. Nah teman-teman dalam kondisi sulit, saya yakin senior-senior juga menekan jangan lupa tugasnya, jangan lupa PR-nya, betul nggak? Artinya apa? Filosofinya juga ada. Jangan kau lupakan akademikmu, jangan pernah kau berhenti belajar. Pesannya itu loh, sepele kan? Bahkan senior kita bahkan nggak sampai ke sana, tapi saya mentelaahnya bahwa tidak akan pernah kalian berhenti belajar. Mulai dari medan latihan ini sampai kapanpun belajarlah terus. Itu maknanya di situ. Kerjakan PR-mu, kerjakan tugasmu, kerjakan misimu, kerjakan cita-citamu. Jadi pengen apa nih teman-teman, mau jadi fotografer? Ya kursus, ya kan? Apalagi menjadi apa aja lah.
mau jadi S3 ya kuliah terus, kejar kuliah, jangan pernah lupakan akademis. Itu makna yang pernah saya dapat. Ya, saya telah betul itu. Ya. Kemudian apalagi pengembangan karir. Nah, kita akan dididik untuk berfokus juga mengembangkan karir kita. Itu apalagi karir itu sangat populer. Besok mau jadi apa kan? Kemarin di antara kawan-kawan, senior, apa cita-citamu? Itu udah dilatih, sudah dilatih. Artinya apa di dalam dunia dewasa, dunia kerja? Kamu harus fokus dengan cita-cita kamu. Kamu harus fokus dengan tujuan. Kalau kamu belum punya tujuan karir, segera tentukan. Loh, itu maknanya. Iya. Kita sudah diajarkan apa sih tujuanmu. Karirmu sama nggak dengan karaktermu dan cita-citamu. Itu proses penyandaran. Iya. Jadi kita itu dilatih untuk mengembangkan karir loh di Paskibraka itu. Betul itu. Jadi kan sangat luar biasa kan fokus dan kesadaran ini sampai lari ke pengembangan karir segala. Ya, saya berpesan mungkin ada PPI alumni yang masih belum karirnya belum, ayo berfokus juga ya. Mungkin kita kelewatan sesi pengembangan karir dengan seniornya. Tadi sebenarnya yang mendengarkan bukan cuma dari PPI aja Bang, Ya. tapi dari seluruh masyarakat Indonesia juga kamu Ya, Nusantara, netizen ya kan, netizen seluruh dunia kan, ya kan, katanya mau disiarkan sampai Eropa kan. Semua bisa lihat kan. Amin. Ya. Kemudian ada, boleh ya ngomong Boleh. lagi ya, tadi agak panjang sedikit. Banyak hal yang penting yang filosofi yang ingin saya sampaikan tuh. Ada bukan filosofi ya, maksudnya makna-makna tentang kejiwaan. Ada lagi tentang kontrol emosi. Bayangkan kita pernah nggak ada adik atau kawan-kawan mematung. Apa sih tujuannya? Ayo. Tujuannya adalah kontrol emosi. Pakai bayangkan ya, kaki dirambat oleh semut, ya kan? Gatel. Telapak kaki pernah gatel nggak? Pernah ngapal nggak? Ya kan? Ada gelembung mata kaki ikan mata ikan gelembung-gelembung yang melepuh itu. Nah, itu bayangkan. Terus kemeringat, panas, ya kan? Bisa lihat nggak kalau yang laki-laki ngaca gitu, yang hitam kan sampai leher ya, yang putih dada. Itu saking kita kepanasan dan sebagainya. Udah pasti kita berkorban kulit kan. Iya. Nah, itu apa? Kontrol emosi. Kita di-push, kita diminta untuk berdiam diri, kontrol emosi. Implementasinya di usia dewasa adalah teman-teman pada saat bersosialisasi harus bisa menerima kondisi orang lain yang karakternya macam-macam. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Jangan ikut ada panas, kita ikut. Nah, agen dari seorang paskibraka adalah agen kedamaian. Ya kan, bisa mendamaikan. Bro, tenang bro, gini, selalu menjadi solutif. Karena kita dulu selalu tenang, berpikir jernih, ya kan, dan mencari solusi. Kan banyak tuh waktu kita untuk menenangkan diri, ya kan? Ya kalau bisa dibilang meditasi ala paskibraka. Meditasi saat mematung, ya kan? Dan itu bisa dipraktekkan pada saat nanti udah dewasa, bisa menyelesaikan masalah sosial, masalah apa yang di tempat kerja. Tenang mas, tenang mbak, saya punya solusi. Tolong jangan berantem dulu. Nah itu kan kontrol emosi, itu didapat oleh sosok paskibraka. Kemudian lagi ada teamwork ya. Nah ini yang paling terasa lagi, teamwork ya. Jadi kawan-kawan itu pasti di teknologi sekarang melakukan rekaman video ya. Kalau dulu kan pakai handycam, itu udah handycam cuma satu, sulit lagi. Kalau sekarang pakai HP, pakai tripod, kita sudah bisa untuk mengoreksi kekompakan tim, gerakan tangan terutama kan. Pada saat langkah tegap itu kan yang nggak kompak udah kayak gelombang laut samudra kan. Ya itu kan. Nah kalau yang kompak udah sama, salah satu gerakan. Nah itu kalau nggak ada teamwork, tidak ada chemistry. Nah ya, nggak ada perasaan yang sama, nggak ada visi yang sama, nggak akan jalan. Itu yang sulit di situ. Dan kita di paskibraka dilatih untuk membentuk teamwork. Bahasanya begini, kalau teman-teman jadi anggota dari tim atau menjadi leader, itu pasti rasakan gimana ya, kamu ele-elean, kita udah lembur, kamu nggak mau kerja, ini nyusahin kita tau nggak? Semua udah kerjanya bener, yang satu nggak masuk lagi, ini gimana? Ini kan juga teamwork ya. Di paskibraka itu diajarkan, nggak bisa.
pasukan 45 kurang 1 bukan 45 Mas ya kan. Pasukan 8 kurang 1 jadi pasukan 7 ya kan. Ya kan. Jadi di teamwork itu penting sekali, itu diajarkan. Satu orang itu mempunyai peran yang sangat penting, itu betul. Kayak saya dulu pasukan 45, kenapa? Terlalu menjulang. Kalau yang 8 kan harus rata. Iya, rata. Apa sih kok di semua paling berpikir pasukan yang paling utama adalah pasukan 8. Semua berpikir seperti itu. Iya. Di Paskibraka tidak seperti itu. Padahal 3. Padahal tidak, semua pasukan adalah penting. Apa 7, 8, 45, ya itu semuanya penting, iya kan? Nah, itu kalau semuanya merasa penting, kita akan rasa kompak. Dan yang elek-elekan berpikir, oh saya harus support nih, jangan bikin kesalahan supaya mendukung kawan-kawannya tidak ikut salah. Salah satu dihukum enggak? Iya. Dihukum. Makanya itu nanti di perusahaan, di tempat kerja. Jadi teman-teman jangan jadi abu nawas, jangan jadi orang yang menjadi penghambat. Nah, itu diajarkan pasti. Apa intinya teamwork, teamworknya pasti terasa dengan yang nggak kompak jadi kompak. Nah, itu dari agen-agen Paskibraka sudah familiar bahasa-bahasa teamwork itu, dan pasti bisa mengingatkan kawannya, mengajak, menggerakkan itu pasti bisa. Saya yakin itu 101,2% itu pasti bisa menggerakkan kawan-kawan, anak-anak pasti. Kemudian yang ada 30 item lagi, nggak apa-apa. Masih ada 30 item lagi. Ini masih ada 8, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa. Kemudian ada yaitu salah satu kerugian Anda mengajak dan mengundang saya. Ada ruginya, Bang. Ini semuanya kita dapat. Bukan ilmu Mas, ini cuma apa, penerawangan dan penerawangan batin saya, bukan, nggak ada ilmunya. So, yang teoretis banyak, yang apa, acuannya lebih sah banyak. Ini pendalaman saya saja sih. Kemudian diajarkan juga kita leadership ya. Leadership itu minimal kita di Paskibraka itu memimpin diri kita sendiri. Pernah saya pada saat itu, apa sih tujuan saya itu mematung itu paling jengkel Mas. Saya paling ingat itu pekerjaan mematung, berdiam diri itu paling jengkelin itu. Tapi di situ saya banyak makna yang tadi kesadaran dan seterusnya. Kemudian ada lagi kepemimpinan. Nah, menjadi pemimpin kan punya tantangannya, hambatan dan serangan. Serangan kita itu ya diri sendiri. Yeah. Saya menangkap itu sendiri. Bisa enggak saya mengatasi rasa lelah? Bisa enggak saya menali lingkungan yang berat seperti ini? Nah, itu dididik untuk menjadi leader yang kuat kan? Betul enggak? Terus memberikan motivasi kepada kawan-kawannya yang tepar-tepar itu kan, bisa kelelahan. Ayo kita bisa. Masa aku latihan dewe, ayo kamu juga harus bisa. Ayo bangkit. Ayo sama-sama. Loh, kamu kok lemes, kamu kok mau keluar, jangan. Ayo, itu kan sudah menjadi sub-sub dari leadership kan. Nah, itu kita dilatih. Apalagi nanti dunia kerja, sudah siaplah kita untuk mempunyai rasa dan jiwa leadership. Kemudian ada lagi yang penting, yang terakhir ya, yang ke-30 gitu. Ada di psikologi juga berkaitan rasa kemanusiaan, efek manusia. Bagaimana lihat kawan-kawan kita itu peka. Kamu kenapa? Kamu sakit lah, kamu tertekan. Ayo, kamu sharing sama saya. Itu diajarkan rasa kemanusiaan, menghargai sesama, menghargai senior. Di dunia kerja apa? Kita mempunyai rasa kemanusiaan. Jadi enggak nyuruh orang juga seenaknya, juga enggak berlaku sewenang-wenang. Bisa kita punya rasa kasih sayang yang luar biasa terhadap sesama. Itu diajarkan juga di Paskibraka. Sudahlah, nggak rugi gitu. nggak rugi, karena yang nunjuk teman-teman itu bukan senior atau bukan PPI, bukan. Tuhan lah yang menunjuk kalian. Percaya apa enggak? Kalau nggak percaya, tanyakan pada dirimu. Pernah nggak waktu dilahir janjian sama Tuhan? Ya Tuhan, saya mau lahir kalau saya jadi anggota Paskibraka. Pernah nggak seperti itu? Enggak. Tanya orang tua, pernah nggak bikin perjanjian sama Tuhan seperti itu? Nggak pernah kan? Berarti kan itu sudah jalan kita, ya kan? Ya saat ini berat, ya nasib. Beyond. Jadi maksudnya bukan nasib ya. Tadi itu memang takdir. Nasibnya enggak enak gitu ya. Itu takdir kita untuk menjadi orang yang istimewa. Sekali lagi kita orang yang istimewa. Jangan pernah menyesal, jangan pernah mundur, ragu-ragu, ya kan, kalau ada semboyan di tempat kita.
Ragu-ragu. Ragu-ragu mundur. Mundur. Ya, sekali tampil harus berhasil. Ini bisa diterapkan. Ragu-ragu mundur atau sekali tampil harus berhasil. Jadi persiapan untuk rekan-rekan yang mau pengibaran harus berhasil. Nah, hanya Tuhan yang bisa menghentikan kita kan itu ya. Benar. Itu supporter itu ya. supporter. Arema kali ini. Ya, Terakhir ini Pak, ya siap. ada pantun. Siap. Dari apa? Oh, enggak ada. Iya. Saya enggak bisa berpantun. Iya. Pak, populer di otak saya waktu itu pelatihan ya cuma satu. Apa? Ikan sepat, ikan gabus, Ikan cepat ikan gabus. makin cepat makin bagus. Nah, betul kan? Kok bisa latihan Cepat ya selesai. Ayo terima kasih banyak Bang Muiz waktunya. Terima kasih banyak. Semoga lancar semua kegiatannya di sini. Sehat-sehat terus supaya bisa sharing-sharing lagi sama kami-kami yang masih muda, masih bisa mengeluarkan ilmunya yang ya. luar biasa. Ya. Sampai ketemu di episode 3 podcast PPI Kota Malang berbaris bincang-bincang bareng senior Asia. Terima kasih Bang Muiz.